Hai guys, balik lagi ke Ngosan, ngobrol santai episode kali ini bareng aku Anastasia dari Himabi. Nah, kenalin nih narasumber untuk episode kali ini, founder dari By Kalila. Hai Vanessa, Hai Anas. boleh nih perkenalkan diri dulu. Namaku Vanessa Putri, umur aku 19 tahun, dan aku owner dari Bayi Kalila. Nah, selanjutnya coba dong ceritain awal kamu membangun bisnis By Kalila ini. Jadi bisnis aku ini baru 1 tahun beberapa bulan, jadi tepatnya aku baru mulai karena pandemi di bulan Juli 2020 tepatnya. Aku mulai karena pandemi karena waktu itu eh, nggak tahu mau ngapain lagi ya, soalnya karena kan nggak bisa kemana-mana, nyari waktu itu apply kerjaan juga susah karena aku waktu itu baru lulus SMA juga kan ya. Terus emang memutuskan belum kuliah dulu, jadi sempat mikirin sih kayak ngapain lagi ya, sambil nunggu-nunggu kayak gini tuh, sambil nggak ngapa-ngapain juga, kayak harus bisa menghasilkan duit gitu ya. Jadi kepikiran buka bisnis lagi, jadi sebelumnya emang punya beberapa bisnis, cuman nggak terlalu berjalan dengan lancar. Jadi aku mencoba memutuskan untuk mulai lagi, dan bisnis pertama aku sebenarnya maksudnya sorry, jualan pertamaku di Kalila ini sebenarnya bukan tas, jadi sebenarnya hijab awalnya. Iya, jadi aku masih ngambil dari pabrik, terus belum produksi sendiri, dan di saat itu memang nggak semeledak sekarang gitu ya, banyak yang beli. Jadi dulu tuh masih 1-2 orang dalam seminggu. Jadi ya terus mikir ya udah yang penting tetap komitmen aja, tetap jalan terus, nggak pantang menyerah. Akhirnya beberapa bulan kemudian aku, mau ngeluarin produk masker kain. Jadi pada saat itu seingat aku masih banyak yang pakai masker medis ya, dan menurut aku penggunaan masker medis tuh nggak efisien banget karena sekali pakai buang dan banyak sampah jadinya. Aku memutuskan bikin masker kain tapi yang motifnya kekinian, yang lucu-lucu gitu, ngikutin Ya zaman gitu banyak kan banget ya. ya sekarang yang jual Terus iya, masker kain. iya, terus tapi di saat itu aku ngerasa belum banyak banget sih, mungkin udah ada yang start duluan, cuman masih yang biasa-biasa aja kan. Terus aku sempat ragu untuk mulai ini gitu, maksudnya akan diterima nggak ya sama konsumen nih produk aku, karena nih masih masker kain loh, bukan masker medis. Karena kan dulu tuh masker medis banget kan yang Iya. ditawarkan. Terus habis itu aku ragu, akhirnya ya udah aku coba, sama aku udah partner bikin penjahit gitu juga. Akhirnya aku coba dulu beberapa, aku pakai sendiri, kasih TikTok Ya, gitu kan ya. betul. Aku nggak tahu cara apa, aku bikin video seadanya aja gitu. Jadi kayak one day with me gitu. Aku bikin di TikTok, aku upload. Ternyata beberapa jam kemudian TikTok aku penuh banget langsung, dan banyak yang nanyain, "Kak, itu maskernya beli di mana? Kak, gini, Kak, Kak mau tahu dong ini harganya berapa? Kak, jual nggak?" Gini. Akhirnya pada saat itu aku yang lagi ragu, akhirnya aku langsung ngambil kesempatan itu karena ngerasa ini kesempatan aku sih ya. Maksudnya kayaknya nggak mungkin nih ada kesempatan lagi. Jadi kalau misalkan nggak aku ambil, kalau di saat itu aku ragu terus nggak aku ambil, kayaknya nggak mungkin bisa aku maju gitu. Akhirnya dengan beraninya tanpa persiapan, aku bilang, "Aku jual, cuman aku Iya. pre-order," gitu. Akhirnya aku langsung, bikin banyak gitu, dan dari situlah, kebukalah menurut aku kebukalah Modal pintunya, nekat ya. banyak customer, iya modal nekat. Karena aku bilang sama diri aku waktu itu, "Kalau aku nggak ngambil kesempatan ini, aku bakal nyesel selamanya kayaknya." Mungkin nggak kayak sekarang kali ya. Terus jadi aku yakinin sama diri aku kayak, "Aku harus ngambil nih kesempatan ini. Kalau kesempatan ini hilang, nggak ada lagi." Karena kan kalau kesel sama orang atau menyesal sama orang kan, gampang ya, kita bisa kesel terus. Cuman kan kalau udah kesel sama diri sendiri kan, gimana ya, namanya juga Iya balik lagi sih. diri kita lagi kan, nggak bisa kesel selamanya, cuman jadi sakit hati gitu. Akhirnya aku berani, akhirnya mulai rame, jadi dan itu deket
event-event yang Harbolnas gitu, 10-10, 11-11, 12-12. Setiap itu aku pesanan nyampe 100 sih masker aja. Sehari? Selama event itu 10-10. Tiap hari Oh, tetap ada orderan, cuman di event lumayan loh itu itu. sampai 100 lebih, jadi aku sempet riuh gitu. Terus berjalan waktu 2-3 bulan, aku ngerasa aku nggak bisa di sini aja, aku nggak bisa jual masker aja kan, Iya, karena pasti ini akan udah banyak orang lagi yang jual gitu, nggak aku aja gitu. Jadi aku iya, harus cari inovasi atau kreatif lagi. Aku harus ngapain ya? Akhirnya karena aku pribadi aku suka pakai tote bag gitu, pakai tas. mhm, Aku bikinlah tas ini, tote bag ini. Cuman nggak sembarangan juga. Jadi menurut aku bagaimana caranya aku bisa harus membedakan produk aku dibanding toko-toko lain gitu kan iya, ya. Dan aku memutuskan buat ada brand produkku namanya Lila Bag. Jadi produknya tuh bisa multifunction, jadi bisa dipakai 3 model gitu. Jadi nggak akan bosan pakainya. Tapi sempat ragu lagi awalnya karena diterima nggak ya sama konsumen nih yang ide aku pasti ini. Iya, sebelum memulai bisnis pasti akan ada rasa ragu gitu. iya ragu gitu Kayak kan, diterima nggak takut, ya? takut gak Bener-bener. laku atau takut gak dibeli sama orang itu Iya, sih. udah mikirin yang worst-nya dulu aja, udah mikirin yang Iya, terburuknya gitu. Padahal kan nggak boleh ya, yang penting kan iya, harusnya kita harusnya. coba dulu. Iya, akhirnya aku coba, aku sempet nanya-nanya lingkungan aku, teman-teman aku, kayak gini kira-kira oke nggak ya gitu. Jadi tes-tes gitu. Akhirnya aku mulai berani, cuman dulu produksinya masih kecil-kecil ya, namanya modal terbatas juga dan masih kecil-kecilan lah menurut aku. Aku mulai bikin tas, ternyata tas aku diterima sama konsumen dan aku makin ke sini aku bikin motif-motif yang kekinian yang nggak akan bosan gitu juga. Dan apa namanya? Jadi yang penting tetap berkreasi terus gitu menurut aku sampai sekarang. Oh, keren. Ya jadilah baik kali lah sampai sekarang ini. Kayak Nah, gitu kan sih. kamu bisnisnya di bidang fashion nih ya kan. Ya benar. Kenapa kamu nggak ambil kayak misalkan F&B atau beauty? Kenapa? Menurut aku fashion itu bisnisnya nggak akan mati, maksudnya karena fashion akan berevolusi terus, akan berubah terus dari masa ke masa gitu kan, nggak monoton itu aja gitu. Jadi dan aku orangnya suka berkreasi juga dan aku emang suka di bidang fashion juga. Jadi kenapa menurut aku emang aku suka di situ, jadi ya udah aku Tapi aku ikutin. sebelumnya aku lihat Instagram kamu, kamu juga suka foto-foto yang kayak fashion, kayak ke fashion fashion gitu sih. Iya, sebenarnya emang suka karena kan jadi ikut-ikutin ini aja. Nah kan kamu bangun usaha nih supaya jadi lebih besar nih. Rintangan terbesar dalam menjalankan bisnis by Kalila ini itu apa sih? Aku sampai sekarang menurut aku masih bisa aku hadapin. Jadi rintangan-rintangan paling daya saing aja gitu ya sama-sama toko-toko lain. Jadi masih rintangan itu sih yang masih berat buat aku. Tapi sisanya aku fun-fun aja jalaninnya. Kamu kan menjalankan bisnis ini sendiri atau ada karyawan? Aku sendiri, bener-bener semuanya sendiri. Aku ke tukang Wow. jahit sendiri, aku beli kain sendiri, aku packing sendiri, aku foto sendiri, aku adminnya juga. Semuanya aku masih sendiri. Kan ini kan kamu bikin tas, bikin masker, kan Mm-mm. itu pasti butuh supplier yang kayak bahan gitu. Bagaimana cara kamu memilih supplier yang tepat supaya tuh jauh dari hal yang kamu nggak inginkan gitu loh? Oh, jadi karena pandemi sebenarnya aku lebih banyak belanja online ya, via online. Jadi aku jarang ke tempatnya. Cuman aku sempet takut juga karena kan kalau mau beli banyak kan agak kita mikirin yang enggak-enggaknya dulu gitu kan. Iya. Jadi sebelum aku untuk order selanjutnya yang banyaknya lagi, aku sempet eh, datang ke tempatnya gitu, kayak ada suatu tempat di kayak pasar gitu banyak banget. Aku cari kenalan yang mau kerja sama sama aku gitu. Dia mau nolongin aku nggak di sana gitu. Jadi kurang lebih hitungannya kerja sama lah ya.
akhirnya kita tukeran kontak dan sampai sekarang sih. Jadi sampai sekarang masih aman-aman aja. Jadi menurut aku lebih baik kita cari kenalan dulu, terus kita coba dulu, baru setelahnya dan itunya baru kita bisa ini. Nah, kan aku kan kemarin sebelum ini aku kan lihat Instagram Baik Kalila kan, dan followersnya lumayan dong, 4 ribuan. Bagaimana sih caranya kamu membangun engagement dari Instagram Baik Kalila ini? Aku sekarang ngerasa aku sebagai admin juga, sebagai pengurus yang Baik Kalilanya sendiri, aku selalu ngerasa aku jadi diri aku sendiri aja di situ. Jadi aku untuk komunikasi dengan customer pun enggak dengan yang kaku gitu loh. Kayak kan kebanyakan ada yang kaku juga, jadi Iya. customer ngerasa enggan juga gitu kan ya. Jadi aku masih merasa jadi diri aku dulu aja gitu, walaupun tetap customer adalah raja gitu kan ya. Cuman Iya. aku ngerasa jadi kita pembawaannya santai aja gitu. Jadi menurut aku dari situ, aku juga ngerasa dari situ engagement aku naik ya. Jadi banyak juga kayak kalau lihat di penilaian toko di marketplace juga kebanyakan banyak yang reorder lagi karena pelayanannya ramah dan diajak ngomongnya baik gitu ya, nggak sekedar antara pembeli dan customer, cuman kita ngerangkul juga ya gitu, kita baik dan ramah juga gitu. Jadi menurut aku kurang lebih kayak Kan gitu. aku di marketplace kayak Shopee, Baik Kalila ini kan udah udah cukup besar nih followersnya. Gimana cara kamu membangun dan mendapatkan kepercayaan dari customer? Gimana sih cara promosinya lewat marketplace itu sendiri? Oh, jadi yang tadi aku bilang kebanyakan pelanggan percaya atau customer percaya sama Kalila karena pelayanannya yang ramah, terus juga jadi pelanggan ngerasa ngerasa nyaman Iya. gitu ya. Mungkin pada awalnya sekali dia ngerasa, "Oh ternyata di sini pelayanannya oke nih, ramah nih, jadi nyaman beli di sini. Jadi kayaknya nanti order lagi deh, nanti aku ajak teman aku order lagi." Jadi kebanyakan kayak gitu sih ya, yang aku selalu tanya dan aku selalu baca dari penilaian toko aku. Ya, aku kan juga kerja di all shop, tapi bukan Oh yang iya? punya aku. Di admin tuh harus ramah banget, walaupun Betul. kayak misalkan customer-nya Iya, aku marah-marah, juga ngalamin kok. Jadi aku sering gitu, jadi harus sabar. iya, Padahal sebenarnya kayak itu kesel kesel, tapi kan? kita nggak boleh marah juga, kita Ya, harus tetap karena harus tetap, baik sama customer walaupun gimana, cuman sebisa mungkin kita jelasin dengan baik, jangan sampai ada salah ya, paham. Apalagi sekarang kan, teknologi gitu kan, ya, di marketplace, komunikasi, sekarang kita gampang banget terkenal ya. dengan salah ngomong kan, makanya hati-hati banget. Dan aku ngerasa, ya udah makanya jadi diri aku sendiri lebih baik gitu ya, jadi kita sama customer nggak ada jarak juga gitu, Iya, gitu betul. sih. Kan ini kan lagi situasi pandemi nih. Kira-kira bisnis kamu ini ada terkena dampak nggak sih dari pandemi ini? Sebenarnya aku nggak ngerasa terkena dampak, tapi karena pandemi aku bisa berjualan sampai sekarang. Iya, benar Jadi juga. menurut aku lebih ke arah positifnya ya terkena dampaknya, bukan karena negatifnya, tapi karena positifnya, karena pandemi aku bisa bangun Kalila sampai sekarang dan mungkin bisa dibilang agak besar ya sekarang. Jadi bersyukur juga sih ya karena pandemi. Iya, benar sih. Nih, bagaimana sih kamu melakukan strategi marketing yang tepat dalam membangun bisnis, terutama kan di dalam pandemi ini? Apa kamu promosi kayak promosi Shopee, promosi gimana gitu? Mmm, Menurut aku kalau di pandemi dan sekarang semua serba online, jadi sebenarnya kita pertama harus tahu audiens kita atau pembeli terbanyak kita tuh di rate umur berapa, di range umur berapa gitu kan ya. Terus, menurut aku, eee, mak ini sosial media kan banyak banget ya, jadi kalau bisa tuh semua di sosial media tuh kita masukin aja produk kita gitu. Jadi, untung-untungan sih ya sebenarnya, tapi membuka peluang lebih besar dan buka pasar lebih besar. Jadi selagi ini sosial media gampang digunakan gitu kan ya,
Jadi menurut aku eee, kita coba semua aplikasi aja gitu. Terus ngikutin biasa sih yang aku coba tuh ngikutin tren yang ada sekarang kali ya. Sekarang lagi trennya apa nih gitu, terus aku coba ikutin tapi yang berhubungan dengan produk aku juga gitu. Terus, dan salah satunya nih yang masalah pandemi gini tuh biasa customer tuh mau tahu kita packing atau kita, bungkus tuh sesuai keamanan nggak sih gitu. Jadi biasanya produk aku tuh suka aku tunjukin di Instagram kalau produk aku tuh udah di-sanitizing gitu, udah disemprot alkohol, udah bersih dan aman gitu. Jadi customer akan ngerasa aman juga Oke. di saat pandemi kayak gini. Gitu sih menurut Jadi aku. semua kamu belajar promosi tuh sendiri, bener-bener sendiri, nggak ada yang kayak, Bener-bener sendiri. oh keren sih sumpah. Iya, bener-bener Nih sendiri. kan kamu kan pasti, kan ini kan kamu lagi membangun bisnis nih, pasti Mhm. kamu ada kegiatan kayak misalkan keluar rumah bareng teman, gimana sih kamu memanage bisnis kamu di kehidupan sehari-hari? Apakah kamu berdampingan atau fokus ke salah satunya gitu? Aku nggak tahu ini lebih ke berdampingan, karena kan aku sekarang juga sambil kerja, jadi ada 2 fokus aku gitu ya, kerja dan Oh aku kerja sambil kerja oh juga. berarti kamu sekarang lagi kerja dan kamu membangun. Kali lah, aku kayak gitu sih. Mungkin Karena packing-nya itu dari abis kamu pulang, baru packing-nya malam gitu? iya benar-benar, kadang, kalau pagi sebelum kerja masuk tempat aku bisa di pagi, bisa juga di malam, di antara 2 waktu itu Mhm, sih. oke. Karena bangun bisnis kan full time ya, jadi kita nggak ada jeda waktu, jadi bisa kapan aja gitu. Jadi setelah kerja aja aku selesain semuanya gitu sih. Ya, keren. Nih, kan kamu membangun bisnis by Kalila ini kan sesuai passion kamu. Menurut kamu nih, kita sebagai generasi muda itu, membuat bisnis itu harus sesuai passion atau enggak sih? Jujur dari aku sendiri lebih baik buka bisnis itu sesuai passion ya. Karena kalau kamu udah suka sama apa yang kamu lakuin, ke depannya tuh kamu akan ngerasa gampang aja, nggak akan ngerasa berat, nggak akan ngerasa ada beban gitu. Jadi selagi kamu suka pasti kamu walaupun ada rintangan sebesar apapun kamu fun-fun aja, kamu jalanin aja gitu. Dibanding kamu jalanin nggak sesuai passion gitu kan ya, kamu akan ngerasa kayak gimana ya, kayak berat, kayak beban, kayak nggak semangat dan malas-malesan. Jadi, bisnis itu kan nggak keurus juga karena nggak sesuai apa yang kamu suka. Dan kalau sesuai passion juga, kamu akan lebih menurut aku lebih bisa berkreatif lagi, bisa berinovasi lagi, karena kamu suka dan kamu bisa mengembangkan lagi terus-terusan gitu. Jadi menurut aku harus sesuai passion. Oke nih, apa next step dari Baik Kalila ke depannya? Apa ada inovasi baru atau tetap jualan kayak seperti ini aja? Next step-nya salah satu punya offline store sih ya, tapi mungkin masih lama, tapi semoga bisa buka offline store. Terus inovasi banyak banget yang mau Amin. dikeluarin sama Kalila nanti, banyak banget yang tapi mungkin pelan-pelan ya, nggak kita keluarin semuanya. Jadi tungguin aja inovasinya masih banyak banget yang udah dirangkum sama Kalila. Gitu. Pesan kamu nih untuk anak muda yang mau membangun bisnis di usia kayak 19 tahun ke atas, kayak kita gini. Oh, menurut aku, eee, pertama harus sesuai passion. Itu udah pasti karena harus kan. Terus kedua, jangan pantang menyerah. Kalau bisnis itu harus, komitmen gitu, bukan komitmen ya, apa, Tekad harus, sih, maksudnya harus gimana ya, konsisten harus harus iya iya konsisten. benar, Salah, jangan konsisten ya, setengah-setengah. disambungkan. Jangan setengah-setengah, misalkan, nggak ada customer langsung sedih, langsung mau tutup toko gitu. Ya Iya, namanya juga rezeki kan ya, jadi kita harus jangan pantang menyerah, harus konsisten terus gitu. Kalau emang kamu suka dan emang kamu yakin sama diri kamu, iya, kamu harus yakin sama diri kamu pokoknya. Terus do what you love, terus, apalagi ya,
jangan sampai kehilangan kesempatan atau momen jika ada gitu. Misalkan kayak aku tadi yang kalau aku nggak jual masker, mungkin Kalila nggak sampai kayak gini gitu, nggak besar kayak gini gitu. Kalau kehilangan kesempatan, jadi jangan sampai kehilangan kesempatan atau kehilangan momen. Itu penting banget sih menurut aku. Oke, keren sih. Nih, last but not Makasih. least nih. Kamu promosiin baik Kalila kamu dong di sini. Boleh. Jadi uh, untuk teman-teman ngosan yang lagi lihat ini dan dengerin ini, Baik Kalila ada di 2 marketplace kesayangan kalian, di Shopee dan Tokopedia, dua-duanya aktif dan ready. Dan ini salah satu baju yang aku baru keluarin dan stoknya masih ada. Dan beli guys. Jangan sampai kehabisan pokoknya karena ini stoknya limited. Oke. Dan maskernya jangan lupa dibeli guys. Iya, karena harus masih tetap pakai masker ya, jangan sampai lepas masker. Iya benar. Nah, apalagi keluar ruangan ya. Iya. Wah, nggak berasa nih guys, ngosan episode kali ini udah selesai. Thank you Nines sudah jadi narasumber kita di episode kali ini nih. Bareng aku. Makasih juga ya udah diundang juga ke ngosan. Iya. Oh ya guys, jangan lupa bulan depan Himabi akan ada acara Entrefest 2.0. Jangan lupa untuk join dan juga boleh ngajak teman-teman kalian karena acara ini diselenggarakan free, tanpa pungut biaya. Dan sorry nih guys kalau misalkan aku ada kesalahan kata. Stay tune episode ngosan berikutnya. Bye-bye. Thank you. Dadah.